Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Alfitri Belen dari kelas 3A1 Manajemen Perhotelan dengan NIM 2200302198. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga buku kerja, yaitu dengan buku kerja yang pertama berjudul Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Untuk produk dan jasanya itu adalah thrift shop dengan unit usahanya berbentuk fashion style. Untuk langkah-langkah pertama yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja untuk 1 titik poin. 1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Untuk hasil rekamannya yaitu membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct, menerapkan program pelatihan etik, akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu untuk 1.2, notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Untuk hasil rekamannya yaitu objektif. Untuk 1.3, perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi sifat bisnis yang prospektif, bentuk hukum kepemilikan bisnis. Lalu untuk 1.4, perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, lalu menetapkan standar dan kesepakatan umum yang berisi perjanjian non-disclosure mengikat karyawan atau pihak lain seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagangan perusahaan. Lalu perjanjian mencegah seorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Lalu untuk yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1, bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dari sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Lalu 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu ini dapat mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. Untuk 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi dalam syarat mengajukan SIUP online untuk perusahaan perseorangan yang berisi fotokopi KTP pemegang saham perusahaan, fotokopi NPWP, fotokopi SITU, foto neraca perusahaan, materai 6000, foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar, surat izin terkait usaha yang dijalankan. Lalu 3.2, izin pajak penjualan diajukan pajak pertambah nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. Lalu untuk yang terakhir 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapat mencakupi dari 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Lalu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di bidang perdagangan. Lalu tenaga yang tidak diatur izin profesinya. Lalu untuk buku kerja yang ke-8 yang dengan judul Menilai Kekuatan dan Kewajiban Keuangan Perusahaan Baru. Untuk unit usahanya, thrift shop dengan produk jasa fashion style. Tanggal pembuatan 15 November 2022. Untuk elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria unjuk kerjanya pada 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi pada poin pertama, profitabilitas dengan status baik, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas dengan status sedang. Lalu untuk 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi dengan preparasi laporan dengan poin laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow dengan status baik, lalu preparasi prakiraan keuangan dengan poin pertama pendapatan dengan status baik, untuk pengeluaran dengan status sedang, dan belanja modal dengan status baik.
Untuk preparasi proforma laporan keuangan dengan laporan proforma pendapatan dengan status baik, laporan proforma neraca, dan laporan proforma cash flow dengan status sedang. Lalu untuk analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan dengan 3 poin, rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri dengan status sedang. Lalu untuk 1.3, laporan historis keuangan dengan status baik untuk laporan keuangannya dan neraca dan laporan cash flow dengan status sedang. Untuk 1.4, prakiraan keuangan diidentifikasi dari perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis dengan status baik. Lalu yang kedua ada identifikasi proforma laporan keuangan. Dengan 2.1, laporan proforma diidentifikasi dari beberapa poin, yaitu ada proforma laba rugi dengan status baik, proforma pendapatan dengan status baik, proforma neraca dengan status kurang. Lalu ada proforma arus keras dengan status sedang. Dan yang terakhir ada 2.2, rasio analisis diidentifikasi likuiditasnya dengan status baik, efisiensi operasi dan profitabilitas dengan status sedang. Untuk rekomendasinya, dilihat dari data-data di atas, perusahaan ini layak untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga yaitu buku kerja 9 dengan berjudul mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Pada langkah pertama yaitu ada rencana staffing. Untuk rencana staffing, yang pertama itu ada kategori okupasi. Untuk kategori okupasi pada rencana unit usaha thrift shop dibutuhkan admin toko dan sosial media yang bertanggung jawab mengelola pembelian melalui e-commerce dan offline store. Yang kedua ada mengecek pesanan masuk, dan yang terakhir ada menangani customer di offline ataupun online store. Lalu untuk tugasnya, menjawab chat calon pembeli dan melakukan follow up jika diperlukan, memproses pesanan, dan menangani permasalahan komplain pembeli di sosial media atau secara langsung. Untuk persyaratannya, memiliki self-control dan kesabaran yang baik, teliti, dapat berkomunikasi yang baik dengan customer, dapat mengoperasikan Excel dan Word, dan yang terakhir memiliki sikap yang cekatan. Untuk kebutuhan pelatihannya, membutuhkan pelatihan selama 1 minggu. Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 2 orang. Dan perkiraan mulai bekerja pada tanggal 19 Desember 2022. Untuk full-time equivalent dapat bekerja full-time selama 3 minggu dan perkiraan durasi kontraknya ada 1,5 tahun. Untuk kategori okupasi tim marketing, tanggung jawabnya yaitu membuat konten menarik di sosial media, mempromosikan produk, dan posting produk di sosial media. Dan tugasnya itu mengambil foto, mengedit, membuat judul serta deskripsi di online store. Yang kedua, mempersiapkan rencana penjualan produk dan membuat perencanaan sistem promosi. Dan persyaratannya adalah mempunyai customer knowledge, mampu menguasai produk yang dijual, cekatan dan rapi, pintar berkomunikasi dengan baik, dan dapat bekerja sesuai target. Untuk kebutuhan pelatihannya selama 1 minggu, dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 3 orang. Untuk perkiraan mulai bekerjanya 19 Desember 2022. Dan untuk full-time-nya, full-time equivalent-nya dapat bekerja full-time 3 minggu, dan perkiraan durasi kontraknya itu 2 tahun. Untuk kategori tim packing, untuk tanggung jawabnya, packing orderan sesuai SOP, lalu menjaga
lingkungan kerja dan menjaga kerapihan saat packing. Untuk tugasnya melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bagian packing dan packer barang, melakukan packing barang produk jadi untuk dipasarkan, dan membuat laporan kerja. Untuk kualifikasinya, rajin dan bertanggung jawab, teliti dan rapi dalam bekerja. Untuk pelatihannya selama 1 minggu dengan membutuhkan 3 orang pekerja, dengan mulai bekerja pada tanggal 19 Desember 2022 dengan kontrak 2 tahun. Lalu membutuhkan staff warehouse yang memiliki tanggung jawab atas bongkar muat barang, menyiapkan barang pesanan yang masuk dari admin, melakukan koordinasi dengan divisi lain, dan mempunyai tugas mengatur penempatan barang, mengecek dan melakukan quality control barang di gudang, mengatur pengkodean barang, membuat laporan aktivitas barang. Lalu kualifikasinya, paham mekanisme supply chain, mampu melakukan administrasi gudang, teliti, mampu berkomunikasi yang baik dan dengan tim, memiliki fisik yang kuat, rajin, cekatan, dan memiliki inisiatif yang tinggi. Untuk pelatihan yang dibutuhkan 2 minggu dan membutuhkan pekerja 4 orang. Untuk mulai kerjanya 19 Desember 2022 dengan kontrak 2,5 tahun. Untuk staff finance, bertanggung jawab mengatur keuangan toko, membuat laporan transaksi, mengontrol aktivitas keuangan, menerima dokumen dari supplier, dan memiliki tugas melakukan pembayaran kepada supplier, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan, dan melakukan transaksi keuangan dengan supplier atau perusahaan. Dengan kualifikasi, memiliki pengalaman di bidang finance, accounting, dan administrasi, menguasai Microsoft Office dan Excel, bertanggung jawab, jujur, dan teliti, dapat bekerja dengan tim, dan mahir pengoperasian komputer. Untuk pelatihannya selama 1 minggu dengan membutuhkan 4 orang pekerja dan mulai bekerja pada tanggal 19 Desember 2022 dengan kontrak 3 tahun. Untuk rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. Untuk 2.1, rencana seleksi dilihat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi dilihat dari mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, lalu jadwalkan wawancara dan beritahu orang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Untuk 2.2, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi. Lalu menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Lengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi. Untuk 2.3, internalisasi atau induksi anggota tim. Mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi. Lalu memberi tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Lalu yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1, hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Mencakup hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan hal yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, dan hak khusus karyawan perempuan. Untuk kewajibannya, kewajiban ketaatan dan kewajiban loyalitas. Untuk 3.2, prinsip hubungan industrial, hubungan fungsional dan pembagian tugas kekeluargaan. Lalu peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Yang keempat, mengelola staf. Untuk 4.1, alasan pengembangan staf yaitu konsistensi, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. Untuk 4.2, strategi dan program pengembangan staf, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka, memberikan penghargaan, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Untuk program pengembangan stafnya berupa pelatihan. Poin 3, program pelatihan dilakukan dengan mengadakan program orientasi pekerjaan dan pelatihan untuk fungsi khusus.
Lalu untuk 4.4, evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Diidentifikasi dan dilihatkan pemangku kepentingan utama dan dijelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Untuk yang kelima, meninjau kinerja tim. Untuk 5.1, hasil kinerja diidentifikasi kesesuaian dengan kinerja bisnis, capaian, tujuan, dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dan kualitas barang dan jasa. Untuk 5.2, kompetensi diidentifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi kurang dari 15%. Untuk yang terakhir, 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Yang kekompakan tersebut terdapat dari kolaborasi dan kompetensi bekerja sama. Berikut 3 buku kerja yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.